Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di dalam channel Inspirasi Jawa Tengah. Channel ini mudah-mudahan bisa membantu membangun motivasi, memberi inspirasi, syukur bisa ikut mencarikan solusi masalah-masalah yang ada. Kali ini saya bersama Wali Kota Salatiga, Bapak Haji Yulianto SEMM. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak Ya. sehat nggih? Pangestu semua baik. Walaupun harus di rumah terus ini ya. Stay at home Bapak. Maka terpaksa sekarang medianya harus seperti ini ya. Iya, online Pak lah. Wali, ya ini kan ada perkembangan yang tidak begitu menyenangkan ya. Terutama kota-kota besar. Ini Surabaya, Semarang. Ini penderita COVID positifnya naik lagi. Semarang bahkan naik, pernah turun sampai 47, naik menjadi 127, lebih kira-kira 3 kali lipat. Nah, ini yang agak dekat-dekat dengan Semarang, Salatiga gimana Pak Wali? Baik Bapak. Turun. Jadi kaitannya dengan penanganan pandemi COVID-19 di Kota Salatiga melalui gugus tugas, tentunya senantiasa berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, OPD seluruhnya digerakkan. Tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Terakhir Bapak, hari ini sudah dari pasien yang dirawat, hari ini sudah ada yang sembuh 5, mudah-mudahan berangsur-angsur dari minggu ini sampai minggu ke depan ini sudah ada penurunan atau angka kesembuhan yang cukup baik. Dan angka peningkatannya minggu ini relatif tidak ada. Jadi sampai saat ini berapa Pak Wali yang masih dirawat yang positif? 33 dikurangi 5 Bapak. Wow. Sembuh 5. Nah, ini hanya klasternya hanya penularan lokal Bapak, lokal di Salatiga dari awalnya dari yang dari luar negeri itu, dari bepergian dari Italia dan dari beberapa negara di Eropa terpapar positif dan terus menularkan ke teman-teman warga yang lain. Jadi klasternya klaster lokal. Nah, ini sudah bisa dilokalisir oleh gugus tugas khususnya yang membidangi dinas kesehatan terus menyisir, terus berkaitan dengan rapid test juga kita lakukan per klaster hari kemarin, 2 hari yang lalu atau setelah lebaran kemarin, setelah awal dibukanya pasar pagi ini sudah dilakukan rapid test di mana dilakukan sampel karena ada 8 kelompok sehingga setiap kelompok diambil 10 sampai 15 untuk dilakukan rapid test. Hasilnya juga negatif. Jadi agak unik Bapak. Pasar yang dimana banyak warga, tetapi karena physical distancing kita lakukan, protokol kesehatan dilakukan, hasilnya negatif. Mudah-mudahan ini senantiasa negatif sampai nanti pun menuju new normal. Nah, kemudian berkaitan dengan pasar-pasar yang lain, kemudian klaster-klaster yang lain, juga kita lakukan rapid test. Satpol kita lakukan rapid test, satuan kepolisian juga lakukan rapid test, kemudian dunia industri juga kita lakukan rapid test. Per hari ini sudah lebih dari 2.000 rapid test dilakukan di Kota Salatiga, sehingga penanganan ini serius kita lakukan Pak. Kita petani satu-satu sehingga bisa diketahui penularannya ini dari mana sudah bisa dipetakan, ibaratnya tidak terkemek lagi Bapak. Jadi penularannya dari mana, sumbernya dari mana bisa diketahui lebih dini sehingga penanganannya lebih terarah dan terukur. Ibaratnya begini Pak, ibaratnya kita memiliki rumah kemasukan hama tikus. Nah, bukan rumahnya yang dibakar atau dirobohkan, tapi tikusnya yang kita cari, kita masukkan kandang gitu loh Pak. Kandang dalam arti kita rawat kesehatannya biar warga yang terpapar ini segera sembuh, kita isolasi mandiri, kita perketat protokol kesehatan, dan insya Allah hanya itu saja yang bisa dilakukan, tidak ada cara lain Bapak. Ya.
Jadi bisa disimpulkan Pak Wali, kalau trennya makin membaik gitu ya, penderitanya makin menurun gitu ya? Ya, angka kesembuhannya cukup baik, cukup tinggi Pak. Jadi meskipun ada yang sakit tapi sembuh secara baik, bahkan yang beberapa meninggal pun tidak terpapar positif. Sehingga alhamdulillah meskipun nilainya tinggi, tetapi angka kesembuhannya juga tinggi. Kemudian yang meninggal pun warga Solotigo tidak ada yang terpapar positif, Bapak. Mohon doanya saja. Ya, jadi ke depan kebijakannya apa, Pak? Kok ada pernyataan penjenengan misalnya new normal parsial itu? Parsial. Ya. Oh iya. Jadi seperti pasar ini sudah kita lakukan sejak awal, sejak pemberlakuan protokol kesehatan. Ini sudah kita lakukan juga menuju ke new normal. Karena apa? Karena aktivitas pasar seperti biasa, jual transaksi jual beli tetap dilakukan, pedagang tetap jualan di pasar, pengunjung tetap datang, tetapi harus diperlakukan protokol yang ketat. Terakhir kemarin sebelum mulai dibuka karena libur menjelang Lebaran dan setelah Lebaran, kita berikan face shield, Bapak. Kita berikan face shield, terus kemudian kita berikan sarung tangan. Ini adalah bagian dari new normal. Jadi biasa melakukan aktivitas, tapi tetap melakukan protokol kesehatan. Ini terus kita lakukan, kita awasi, sehingga masyarakat pedagang pun, pengunjung pun ya harus terbiasa dengan berteman dengan corona, berdekatan dengan corona, ibaratnya semacam itu. Sehingga di tengah-tengah pandemi ini, aktivitas perdagangan masyarakat kecil tetap bisa dagang di pasar, tapi harus diperketat protokol kesehatan. Dan harapannya apa? Dengan nanti diberlakukannya new normal, sudah siap semuanya. Pedagangnya siap, pedagangnya siap, pengunjungnya juga siap. Nanti diikuti oleh klaster-klaster yang lain juga. Ya. Apa itu artinya? Sementara itu juga ada tanggap darurat sampai 30 Juni kalau nggak salah ya? Iya, terus. Ya, memang kita perpanjang, Bapak. Karena kita melihat tren yang naik itu, RO atau R0 kita ini masih 1,7, Bapak. 1,7. Nah, harapannya terus berangsur-angsur bisa turun, bisa di bawah 1 target kita dalam 2 minggu ke depan. Tentunya dengan pengerahan penyediaan rumah sakit, ruang tempat tidur, kemudian penanganan tenaga medis, kemudian terus upaya-upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID ini terus kita galakkan, kemudian gugus tugas di RW-RW untuk mengarantina atau melakukan tugas-tugasnya berkaitan dengan sosialisasi, edukasi, penjagaan wilayah, bahkan ada beberapa wilayah yang ditutup. Ini adalah bagian dari untuk memutus mata rantai penularan. Jadi belum bisa diartikan normal seperti biasanya, tetapi tetap harus waspada, tetap harus menjaga kesehatan, kemudian harus menerapkan protokol kesehatan, social distancing, tidak boleh berkerumun, physical distancing harus jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun selama 20 detik, kemudian aktivitas di luar tetap harus memakai masker, harus senantiasa dilakukan oleh seluruh masyarakat Kota Salatiga. Jadi sekolah-sekolah belum akan mulai buka dalam waktu dekat, Pak Wali ya? Belum, Bapak. Jadi di dunia pendidikan, sekolah juga belum. Tetapi kemarin waktu rapat terakhir sudah saya perintahkan ke seluruh OPD untuk segera membuat SOP, membuat protokol berkaitan dengan menyongsong new normal. Seperti misalnya dunia usaha, industri, segera membuat SOP untuk diberlakukan di dunia usaha. Kemudian kayak perizinan, pelayanan juga segera dibuat protokol untuk menyongsong new normal. Kemudian pasar sudah mulai secara parsial sudah dilakukan semacam itu. Kemudian klaster-klaster lain juga segera untuk dilakukan dengan dibuatnya protokol kesehatan maupun SOP supaya
nanti pada saat penerapan new normal ini sudah tidak kedandapan atau kaget, tetapi sudah mulai kita mulai dari awal. Pak Wali, kalau industri selama ini apa sampai berhenti total di Salatiga? Tidak, Bapak. Jadi contoh pabrik sepatu ini sejak awal tahun sampai sekarang aktivitas seperti biasa, tetapi tetap memperlakukan protokol kesehatan. Kemudian pakai jaga jarak tetap, kemudian dilakukan protokol-protokol, dinas kesehatan secara rutin juga dilakukan upaya-upaya untuk mengawasi, koordinasi antara pabrik, dunia usaha dengan dinas kesehatan sangat intens, kepala dinas selalu koordinasi, bahkan yang di karantina mandiri pun tetap digaji penuh oleh perusahaan itu sendiri, Bapak. Ya. Jadi dampak sosial ekonominya nggak terlalu parah banget gitu ya kira-kira di Salatiga. Nah, ini contoh Bapak. Contoh kemarin waktu diskusi dengan dinas atau kepala bidang keuangan daerah, selama kurun waktu 2 bulan ini target pendapatan kita ini hanya turun 3 miliar, Bapak. Kita juga kaget. Dari jumlah berapa, Pak? 3 miliar itu karena hanya dari hotel, hanya dari restoran, Bapak. Yang lain-lain kayak BPHTB, PBB itu tetap nggak pengaruh. Meskipun sudah kita berikan diskon-diskon, tidak ada pengaruh. Pengaruhnya hanya di restoran, kemudian dari 14 miliar, Bapak. Ya. Dari 18 miliar. Ya. Pak Wali, bagaimana kegiatan para ASN, birokrasi dan sebagainya ini? Ya, untuk ASN setelah libur kemarin, setelah Ramadan, aktivitas setelah Lebaran di bulan Syawal ini sudah jamnya biasa, Tetapi tetap protokol kesehatan, pakai masker tetap Bapak, selalu pakai masker. Tadi habis pelantikan pun ya pelantikannya pakai masker, kemudian jaga jarak macam itu. Jadi sudah masuk kantor jam kerja seperti biasa ya Pak Wali? Seperti biasa Pak, kita ya seperti biasa. Aktivitas seperti biasa, pelayanan kepada masyarakat juga tetap biasa. Tapi protokol kesehatan tetap kita berlakukan. Ya. Ada evaluasi nggak Pak Wali selama bekerja dari rumah itu? Apakah ada penurunan kinerja atau tetap saja gimana kalau selama ini? Berkaitan evaluasi malah sekarang ini lebih lebih banyak kerjanya, meskipun kerjanya rapat, kemudian sosialisasi kepada masyarakat, kemudian menghitung kaitannya dengan kebutuhan warga masyarakat yang tidak mampu, yang terdampak ekonomi dan sosial ini, sehingga data yang kita siapkan untuk masyarakat yang terdampak ini ya sampai saat ini sudah siap semua. Jadi provinsi maupun nasional kalau ada bantuan tinggal kita memberikan sodorkan data-data warga kita yang membutuhkan saja, sehingga mempercepat proses bantuan dari tingkat provinsi maupun tingkat lebih atas atau pusat. Ya. Maksud saya begini, jadi arah pertanyaan saya, apakah pandemi corona ini dengan kemudian banyak ASN yang bisa bekerja dari rumah itu justru merupakan kreativitas baru. Jadi kita menemukan sistem baru yang lebih efisien, mungkin lebih murah ya. Jadi mereka bisa bekerja dari rumah. Kalau itu kenapa kita harus kembali lagi bekerja seperti waktu normal gitu maksud saya. Gimana Pak Wali? Oh, baik. Jadi katanya dengan work from home ini memang kemarin kita berlakukan, kita buat shift begitu, ada staf atau ASN yang staf utamanya Pak. Kalau pejabat yang struktural tetap masuk seperti biasa. Jadi yang staf ini memang boleh work from home untuk mengerjakan pekerjaan di rumah, tapi dengan batasan-batasan tertentu, dengan absen-absen tertentu, sehingga bukan berarti setelah di rumah juga bisa semaunya sendiri, tetapi tetap dalam pengawasan oleh pejabat yang lebih tinggi, semacam itu. Jadi pelayanan tetap berjalan, tugas-tugas kegiatan yang diberikan kepada atasan dari pimpinan OPD maupun kabak maupun kasih tetap berjalan sebagaimana mestinya, Bapak. Ya, Pak Wali, tadi Pak Wali kan mengatakan bahwa semua OPD diminta untuk membuat persiapan mengenai standar
menyongsong new normal. Nah, kalau perkiraan Pak Wali sendiri, kira-kira mulai kapan new normal di Salatiga ini bisa dilaksanakan? Kalau new normal, ini kan sudah meskipun secara resmi belum diberlakukan, tetapi kita sudah berinisiatif seperti tadi Bapak sudah menyinggung, new normal parsial. Seperti pasar ini kan kita memberlakukan new normal. Ya. Meskipun di tengah-tengah pandemi, pedagang tetap bisa jalan, tetapi pakai masker, pakai protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan secara menyeluruh, tentunya kita harus melihat R0-nya harus harus di bawah 1, Bapak, sebagaimana ilmu dari epidemiologi. Nah, karena di Salatiga sekarang ini posisi baru 1,7 dengan penambahan angka warga masyarakat yang dirawat sakit 33. Tetapi alhamdulillah hari ini sudah 5 yang sembuh, kemudian mudah-mudahan berangsur-angsur dari hari ini dan minggu ke depan ini sudah terus berangsur-angsur sampai akhir bulan ini, sampai perpanjangan masa status tanggap darurat ini. Ya, baik Pak Wali. Saya kira trennya mudah-mudahan Salatiga membaik. Yang harus diingat di tempat-tempat lain, terutama Kota Semarang, pengalaman adalah pasar-pasar ini menjadi pusat penularan baru. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Baru, Pak J. Ya, Salatiga. Mungkin masih ada yang ingin Pak Wali sampaikan, baik kepada masyarakat maupun kepada koordinasi, pada para aparat pemerintah, mungkin usul pada Pak Gubernur dan sebagainya. Silakan Pak Wali. Iya, Bapak. Jadi, matur nuwun. Jadi kaitannya dengan penanganan pandemi COVID-19 ini, yang dibutuhkan adalah koordinasi lintas OPD, kemudian lintas stakeholders, senantiasa dilakukan upaya-upaya koordinasi dan partisipasi masyarakat ini yang jauh lebih penting, Bapak. Nah, karena masyarakat ini taat mematuhi protokol kesehatan, nah tentunya insya Allah pemutusan mata rantai pandemi ini akan bisa berangsur-angsur segera selesai. Nah, tentunya saya mengajak dan mengimbau kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat Kota Salatiga maupun masyarakat Jawa Tengah, ayo kita perangi, tapi kita berbaik-baik ria dengan COVID-19 ini untuk saling menghindari, saling menjaga, bukan musuh bersama, tapi berbaik-baik ria supaya dia tidak memusuhi kita. Nah, caranya gimana? Kita lindungi kita dengan protokol kesehatan, biar si Mbak Corona atau Mas Corona tidak menulari ke kita. Ya, baik Pak Wali Kota Salatiga, Bapak Haji Yulianto SEMM, terima kasih. Sementara bisa kita simpulkan bahwa Kota Salatiga tren COVID positifnya menurun, mudah-mudahan bisa segera kembali normal dan persiapan-persiapan sudah dilakukan, terutama pasar dan sebagainya sudah mulai dibuka. Sekali lagi terima kasih Pak Wali Kota, selamat bekerja, mudah-mudahan lancar sampai nanti pandemi Corona meninggalkan kita. Amin. Sekali lagi terima kasih dan sukses. Pak Bambang, mohon doa restunya, mohon dukungannya supaya segera berakhir semuanya Bapak Corona ini. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun, sugeng siang Bapak.